Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'dah. Pada video ini saya akan menyampaikan materi kelas 7 Al-Quran Hadis bab 1, tugas dari Ibu dosen pengampu mata kuliah teknologi pendidikan, yaitu Ibu Vika MSI, dan saya memakai teknologi pendidikan yaitu Canva. Lalu apa pentingnya kita mempelajari ini? Harapannya para siswa itu mereka menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Jadi Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman, menjadi way of life, menjadi imam kita. Jangan sampai Al-Quran ini mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya siswa itu jadi bertanggung jawab dalam perilakunya. Ketika dalam kehidupan sehari-hari siswa menjadi lebih bertanggung jawab di dalam perilakunya. Harapan selanjutnya yaitu siswa memahami kedudukan, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Jadi siswa ini faham apa itu kedudukan Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran itu sebagai imam kita atau sebagai makmum kita. Dan juga faham fungsi daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Faham fungsinya Al-Quran, faham fungsi daripada Al-Hadis. Selanjutnya, harapannya siswa mampu menyajikan kesimpulan tentang kedudukan fungsi Al-Quran, hadis di dalam Islam. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, apa sih Al-Quran atau pengertian Al-Quran. Kemudian nama-nama lain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran. Kemudian pengertian hadis dan fungsi daripada hadis. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari 5 hal tersebut. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini sangat singkat, hanya mempelajari 5 hal tersebut. Jadi nanti bisa dielaborasi sendiri di rumah dengan baca-baca buku atau yang lainnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai pengertian daripada Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Seperti biasa, kalau pembahasan definisi itu ada istilah lugawi dan istilahi. Lugawi itu secara bahasa. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Jadi Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, para ulama memberikan definisi yang disebut Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah.
Lalu apa sih maksud dari kalamullah? Kalamullah itu artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kalamullah itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu kalamullah atau firmannya Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Kemudian apa sih yang dimaksud mutawatir? Tadi disampaikan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir artinya itu riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih, atau periwayatannya itu banyak, yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalnya, dobit, dan tidak pernah berbohong. Jadi mutawatir itu yang meriwayatkan tuh banyak sekali, banyak, lebih dari 3. Lalu yang keempat itu sebagai ibadah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu ibadah, dinilai ada ibadahnya. Berbeda kita baca hadis. Baca hadis itu nggak dapat pahala, dapat pahala dari mencari ilmu hadisnya. Tapi dari hadis tersebut kita nggak dapat pahala. Berbeda dengan Al-Quran, kita ngerti nggak ngerti artinya, ya, kita ngerti nggak ngerti artinya, kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Itu mengenai pengertian Al-Quran. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Di sini ada 2 nama, yaitu Al-Quran itu mempunyai nama lain Alkitab atau Kitab Allah. Ini kita temukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah tahu ya? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Ayat keduanya yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini, dzalikal kitab, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi nama lain Al-Quran yaitu nama lain Al-Quran yaitu Alkitab atau Kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu secara bahasa itu pembeda. Ini bisa kita temukan di Quran surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Itu di Quran surat Al-Furqan. Jadi di Quran di sini ada 2 nama lain Al-Quran, yaitu yang pertama Alkitab, kita temukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Furqan yang berarti pembeda, kita temukan di surat Al-Furqan ayat 1. Lalu apa fungsinya Al-Quran? Jadi Al-Quran itu mempunyai beberapa fungsi, beberapa kegunaan. Secara umum, Al-Quran itu ya fungsinya ya sebagai sumber hukum ajaran Islam yang utama. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum ajaran Islam. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai konfirmasi
dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Selanjutnya tentu Al-Quran itu mempunyai petunjuk, mempunyai fungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai pengontrol, pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Maksudnya di sini siapa? Ajaran masa lalu, ajaran yang ada di Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang yang bertakwa. Selain itu, Al-Quran itu menjadi Al-Furqan, jadi pembeda, ya, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maksudnya dengan Al-Quran itu kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu bisa kita ketahui dari Al-Quran. Oke, itu mengenai Al-Quran. Sekarang kita masuk mengenai hadis. Jadi kita akan membahas hadis. Yang pertama, apa sih pengertian hadis? Hadis itu secara bahasa artinya baru, tidak lama, bisa diartikan ucapan, bisa diartikan pembicaraan, dan bisa diartikan cerita. Itu secara bahasa. Hadis ini bisa kita sebut juga sunnah. Kemudian secara istilah para ulama itu memberikan definisi yang dinamakan hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu itu apa saja, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi yang yang disebut dengan hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, penetapan atau takrir, atau sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi ucapan Rasul bisa menjadi hadis, perbuatan Rasul bisa disebut hadis, takrir atau ketetapan Rasul. Maksudnya apa? Saat ada sesuatu Rasulullah melihat hal tersebut dan Rasulullah itu diam. Nah, seperti itu disebut takrir atau ketetapan Rasul. Itu juga bisa disebut dengan hadis atau sifat keadaan himmah atau keinginan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah itu dulu tuh pengen melaksanakan puasa setiap tanggal 9 Muharram. Jadi Rasulullah itu pengen berpuasa pada 9 Muharram, tapi Rasulullah itu belum bisa menjalankannya karena keburu beliau itu wafat. Itu jadi yang dinamakan hadis itu
ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan himmah, keinginan atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian daripada hadis. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis ini mempunyai fungsi terhadap Al-Quran. Lalu apa sih fungsinya? Yang pertama, hadis ini menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya gini, di Quran itu sudah ada hukum, kemudian Rasulullah itu menguatkan hukum tersebut dengan hadis Rasulullah. Misalkan contohnya nih, di Al-Quran kan banyak perintah puasa, ya, banyak ada perintah puasa. Kemudian Rasulullah itu memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Jadi di Quran sudah ada, kemudian Rasulullah menguatkan lagi atau mengukuhkannya lagi. Itu namanya faedah atau fungsi menguatkan atau mengukuhkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran yaitu merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Mujmal itu global itu masih masih umum. Masih umum ini perlu diperinci, perlu ditafsili, atau bahasa Arabnya ditafsil, perlu diperinci. Contohnya di Al-Quran itu ada yang namanya perintah sholat, tetapi kan itu kan masih umum, maka ditafsili atau diperinci dengan hadis Rasulullah, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di Al-Quran itu ada perintah sholat, tapi nggak dijelaskan sholat itu seperti apa. Lah, maka dijelaskan atau diperinci oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Quran sudah ada perintahnya, kemudian hadis Rasulullah itu menjelaskannya secara terperinci. Ada perintah sholat, tapi nggak tahu tata caranya, di Al-Quran nggak dijelaskan. Kemudian Rasulullah itu menjelaskan dengan hadis beliau, sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan di Al-Quran. Di Quran ini belum ada hukumnya, nggak dijelaskan. Kemudian Rasulullah menyampaikan dari hadis beliau ke hukum daripada perkara tersebut. Contoh misalkan nih, di Quran nggak ada tapi di hadis ada. Contoh, memakan burung yang berkuku tajam, itu di Al-Quran nggak ada, tetapi di hadis ada, yaitu hadis riwayat Muslim. Kullu dzinabin minasyiba'in fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Jadi di Quran itu nggak ada, kemudian di hadis ada. Itu berarti hadis sebagai menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh lagi, cowok memakai cincin, itu pakai hadis. Cowok memakai cincin, bukan cincin semua cincin ya, cincin emas. Cowok memakai cincin emas atau laki-laki memakai cincin emas, itu di Quran nggak ada, tapi di hadis ada. Dari situ hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, yaitu al-hadis membatasi keumuman ayat Al-Quran.
Jadi hadis ini mempunyai fungsi membatasi keumuman daripada ayat Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran yang umum kemudian dibatasi yaitu perintah sholat Jumat. Di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kan umum. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Lalu apakah nggak ada pengecualian? Apakah perempuan juga wajib Jumatan? Ya. Itu dijelaskan oleh hadis. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Yaitu abdun mamlukun wa mra'atun wa sobiyun aw maridun. Jumatan itu kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Siapa 4 orang yang tidak diwajibkan Jumatan tersebut? 1. Hamba sahaya, abdun mamlukun, hamba sahaya. Sekarang nggak ada. Yang kedua, perempuan. Jadi perempuan itu nggak wajib. Anak kecil dan orang sakit. Jadi ayat Al-Qurannya masih umum, orang-orang yang beriman diseru untuk Jumatan. Tetapi dijelaskan sama Rasulullah bahwasanya dibatasi oleh hadis Rasulullah bahwasanya ada sebagian yang memang nggak wajib untuk Jumatan, walaupun mereka beriman. Siapa itu? Perempuan, hamba sahaya, anak kecil, dan orang sakit. Itu contoh daripada al-hadis membatasi keumuman Al-Quran. Jadi sini simpulkan bahwasanya fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. 1. Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 2. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Ya, mujmal itu artinya global, masih umum. Yang 3. Menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Di Quran itu belum ada hukumnya. Kemudian hadis itulah yang menjadi hukum penghukumnya. Kemudian yang 4, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kemudian ini ayat tentang tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang nggak percaya Al-Quran. Jadi ditantang sama Allah. Kalau memang kalian bisa, ya buat yang sebanding dengan Al-Quran. Nah, itu tantangan kepada orang-orang yang nggak beriman kepada Al-Quran. Nah, itu saja pembahasan
pada video ini. Itu saja pelajaran hari ini. Kita lanjutkan besok bab 2. Bab 2 itu mengenai tajwid besok ya, dan bacaan Al-Quran. Jadi kita besok belajar tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi saat ini bila ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.